Saya ngomongnya udah sampai yang flashback dari Desa Margo Patut juga ternyata selesainya di paling akhir tentang VCT ya. Baiklah, kalau di VCT tadi ternyata juga seperti itu ya. Bahkan penanggulangan HIV AIDS pun itu kalau dilihat lebih dalam lagi, khusus pada pencegahannya, itu ternyata masih banyak apa namanya ketimpangan gitu antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu punya jalur yang jelas untuk disasar VCT karena mereka kalau hamil itu biasanya langsung periksa VCT sekalian secara gratis. Tapi kalau laki-laki itu nggak ada eventnya kecuali kalau dia mau datang secara sukarela untuk periksa VCT seperti itu. Jadi oleh karena itu apa namanya meskipun pengetahuan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan, tapi nyatanya dalam pelayanannya itu ternyata lebih banyak perempuan yang terlayani daripada laki-laki. Maka dari itu dibuatlah dari data kesenjangan ini sebenarnya mau dibuat apa namanya program begitu ya supaya meningkatkan akses kepada laki-laki eh, supaya banyak dari mereka juga yang ikut serta ke dalam tes VCT. Nah, dari ketiga pemaparan tadi kita bisa melihat ya bagaimana membuat gender analysis pathway di tingkat kementerian yang lebih tinggi dengan menggunakan data-data nasional. Kalau kemarin kita latihannya itu menggunakan data lokal di tingkat desa, tapi kalau kementerian yang membuat ini biasanya data-datanya tentu saja data nasional ya, data yang lebih besar. Nah, Anda sudah belajar membuat yang versi di desanya, dan Anda juga sudah melihat versi bagaimana setiap pemerintahan itu atau kementerian itu membuat gender budget analisis supaya tidak ada kesenjangan akses, kontrol maupun manfaat baik laki-laki maupun perempuan. Jadi budaya seperti tadi contohnya perempuan itu pokoknya bibit itu tugasnya itu nek apa namanya nggarap lahan, angkut-angkut kuwi pokoke tugas wong lanang. Nah, itu kan apa namanya sebuah persepsi budaya yang tidak mudah rubah begitu sehingga itu mempengaruhi partisipasi antara laki-laki dan perempuan nanti juga ujungnya mempengaruhi manfaat yang dirasakan laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu mengenai gender budget statement dan juga analisis ini kalau dilanjutkan lagi ya tadi ya gender budget analisisnya itu bisa jadi gender budget statement sampai ada keluar angka 1,9 triliun dan lain sebagainya tadi itu bisa saja namun dari gambaran tadi saya rasa sudah cukup ya untuk memperlihatkan kita eh, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi gender di berbagai macam sektor apa namanya kehidupan masyarakat. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan? Permisi, Bu Ratna, Tidak. izin Mungkin tanya waktunya. Iya, silahkan. terkait GBS ya Bu, yang tugas kemarin itu kan ada terkait dana ya Bu. Nah untuk dana itu hanya diinfokan kira-kira aja ya, Iya, jadi tidak berbentuk RAB. betul. Tidak ada sampai RAB, tidak ada sampai RAB. Itu hanya dana perkiraan aja kalau kita mau menyelenggarakan acara yang sedemikian, kegiatan yang demikian, dengan jumlah sasarannya sekian, penelitian sekian, itu akan menghabiskan dana sampai berapa, gitu. Siap Bu Ratna, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lainnya yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu karena waktunya juga sepertinya sudah habis ya. Terima kasih untuk partisipasinya dalam perkuliahan malam ini. Semoga informasi yang kita semua bahas di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima Bu. kasih Bu Assalamualaikum Ratna. warahmatullahi wabarakatuh.
Bu.